Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Pratama dengan NIM 24109123100010. Video ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Biomedik 2, Anatomi dan Fisiologi yang diampu oleh Dr. Oski Iliandri MKes. Pada video ini saya akan memaparkan materi anatomi dengan topik sistem uropotik. Baik, langsung saja mari kita mulai pembahasannya. Sistem uropotik. Sistem uropotik adalah sistem dalam tubuh manusia yang berfungsi untuk memproduksi, menyimpan, dan mengalirkan urin. Sistem ini terdiri dari beberapa organ utama, yaitu ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Keempat organ ini bekerja secara terkoordinasi untuk membuang sisa-sisa metabolisme yang dihasilkan oleh tubuh, terutama hasil pemecah protein seperti urea, asam urat, dan kreatinin. Zat-zat ini bersifat racun apabila dibiarkan menumpuk dalam darah, sehingga perlu dikeluarkan secara rutin melalui proses pembentukan urin. Tidak hanya membuang limbah, sistem uropotik juga memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit tubuh. Ginjal sebagai organ utama sistem ini melakukan penyaringan darah, menyerap kembali zat-zat yang masih dibutuhkan, serta membuang kelebihan air dan zat-zat yang tidak diperlukan. Selain itu, sistem ini juga berperan dalam mengatur tekanan darah melalui hormon renin, serta membantu proses pembentukan sel darah merah dengan memproduksi hormon erythropoietin. Secara keseluruhan, sistem uropotik tidak hanya berperan sebagai sistem ekskresi, tetapi juga sangat penting dalam menjaga stabilitas fungsi tubuh secara menyeluruh. Gangguan pada sistem ini dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan, seperti infeksi saluran kemih, batu ginjal, atau bahkan gagal ginjal yang serius. Organ-organ penyusun sistem uropotik. Yang pertama, ginjal. Ginjal adalah sepasang organ berbentuk seperti kacang yang terletak di bagian belakang rongga perut, tepatnya di kedua sisi tulang belakang, sedikit di bawah tulang rusuk. Setiap ginjal memiliki panjang sekitar 10-12 cm dan berat sekitar 150 gram. Fungsi utama ginjal menyaring darah. Ginjal menyaring sekitar 120-150 liter darah setiap hari untuk menghilangkan limbah metabolik seperti urea, kreatinin, dan asam urat, serta kelebihan cairan. Hasil penyaringan ini dikeluarkan dalam bentuk urin. Membentuk urin. Setelah proses penyaringan, ginjal menghasilkan urin yang terdiri dari limbah dan kelebihan cairan, yang kemudian dialirkan ke kandung kemih melalui ureter. Mengatur tekanan darah. Ginjal menghasilkan enzim renin yang berperan dalam mengatur tekanan darah dan keseimbangan garam dalam tubuh. Mengatur produksi sel darah merah. Ginjal memproduksi hormon erythropoietin yang merangsang sumsum tulang untuk memproduksi sel darah merah, terutama saat kadar oksigen dalam darah rendah. 2. Uretra. Uretra adalah saluran terakhir dalam sistem uropotik yang menghubungkan kandung kemih atau vesika urinaria ke lingkungan luar tubuh. Saluran ini berfungsi sebagai jalur pengeluaran urin dari tubuh setelah ditampung di kandung kemih. Ketika kandung kemih penuh dan proses miksi atau buang air kecil terjadi, urin akan dialirkan melalui uretra keluar tubuh dengan bantuan otot sphincter yang membuka secara sadar. Fungsi utamanya, pengeluaran urin. Fungsi utama uretra pada pria dan wanita adalah untuk mengalirkan urin dari kandung kemih keluar tubuh. Proses ini penting untuk menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit, serta untuk membuang sisa metabolisme yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Fungsi reproduksi pada pria. Selain sebagai saluran kemih, uretra pada pria juga berperan dalam sistem reproduksi selama proses ejakulasi.
Uretra menjadi jalur bagi keluarnya sperma dari tubuh. Sperma yang diproduksi di testis akan melalui saluran reproduksi dan akhirnya dikeluarkan melalui uretra saat terjadi ejakulasi. Oleh karena itu, uretra pria memiliki fungsi ganda sebagai saluran urin dan saluran reproduksi. Perbedaan anatomi pria dan wanita. Pria. Uretra pada pria memiliki panjang sekitar 20 cm dan terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu uretra prostatica, membranosa, dan spongiosa. Uretra ini melewati kelenjar prostat, otot dasar panggul, dan batang penis. Karena berfungsi ganda baik untuk buang air kecil maupun untuk reproduksi, struktur uretra pria dirancang lebih kompleks. Pada wanita, uretra jauh lebih pendek, hanya sekitar 3-4 cm. Letaknya berada di antara klitoris dan lubang vagina, dan hanya memiliki satu fungsi, yaitu sebagai saluran pengeluaran urin. Karena uretra wanita lebih pendek dan letaknya lebih dekat ke anus, wanita lebih rentan terhadap infeksi saluran kemih, karena bakteri dari area anus lebih mudah masuk ke uretra. Proses pembentukan urin. Proses pembentukan urin di ginjal terdiri dari 3 tahapan utama: filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Yang pertama, filtrasi atau penyaringan. Tahap pertama adalah filtrasi yang terjadi di glomerulus dalam nefron. Darah yang masuk ke glomerulus disaring melalui membran filtrasi memisahkan air, glukosa, asam amino, ion, dan limbah metabolik seperti urea dan kreatinin dari sel darah dan protein besar. Hasil dari proses ini adalah cairan yang disebut urin primer. Yang kedua, reabsorpsi atau penyerapan kembali. Tahap kedua adalah reabsorpsi yang terjadi di tubulus proksimal, lengkung Henle, dan tubulus distal. Dalam tahap ini, zat-zat yang masih dibutuhkan tubuh seperti glukosa, asam amino, dan sebagian besar air diserap kembali ke dalam darah. Proses ini penting untuk menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit dalam tubuh. Yang ketiga, augmentasi atau sekresi tubular. Tahap terakhir adalah augmentasi yang terjadi di tubulus distal dan ductus collectivus. Dalam tahap ini, zat-zat yang tidak dibutuhkan tubuh atau beracun seperti ion hidrogen, amonia, dan obat-obatan disekresikan dari darah ke dalam tubulus untuk dikeluarkan bersama urin. Hasil akhir dari proses ini adalah urin sekunder yang siap dialirkan ke kandung kemih melalui ureter. Gangguan pada sistem uropotik. Nefritis. Nefritis adalah peradangan pada ginjal yang dapat disebabkan oleh bakteri atau gangguan autoimun. Kondisi ini dapat mengganggu fungsi ginjal dalam menyaring darah dan membuang limbah dari tubuh. Gejala nefritis meliputi nyeri pinggang, pembekakan pada wajah atau kaki, tekanan darah tinggi, dan perubahan warna urin. Jika tidak ditangani, nefritis dapat berkembang menjadi gagal ginjal. Batu ginjal. Batu ginjal terbentuk dari endapan mineral dan garam yang mengkristal di dalam ginjal. Faktor risiko meliputi dehidrasi, diet tinggi garam, dan riwayat keluarga. Gejala batu ginjal antara lain nyeri hebat di pinggang atau perut bagian bawah, mual, muntah, dan urin berdarah. Penanganan tergantung pada ukuran batu, mulai dari peningkatan asupan cairan hingga prosedur medis untuk menghancurkan atau mengangkat batu. Gagal ginjal. Gagal ginjal terjadi ketika ginjal kehilangan kemampuannya untuk menyaring limbah dan kelebihan cairan dari darah. Penyebab umum termasuk diabetes, hipertensi, dan infeksi ginjal kronis.
Gejala meliputi kelelahan, pembengkakan pada kaki dan pergelangan kaki, sesak napas, dan penurunan jumlah urin. Pengobatan melibatkan pengelolaan kondisi yang mendasari dialisis atau transplantasi ginjal. Infeksi saluran kemih atau ISK. ISK adalah infeksi yang terjadi di bagian manapun dari saluran kemih, termasuk uretra, kandung kemih, ureter, atau ginjal. Penyebab utama adalah bakteri Escherichia coli atau E. coli. Gejala ISK meliputi rasa terbakar saat buang air kecil, sering buang air kecil dengan volume sedikit, urin keruh atau berdarah, dan nyeri panggul. Pengobatan biasanya dengan antibiotik dan penting untuk menyelesaikan seluruh pengobatan meskipun gejala membaik. Upaya menjaga kesehatan sistem urepotik. Menjaga kesehatan sistem urepotik sangat penting agar tubuh dapat membuang sisa-sisa metabolisme dengan optimal dan mencegah berbagai penyakit seperti infeksi saluran kemih, batu ginjal, hingga gangguan fungsi ginjal. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan. Yang pertama, minum air putih yang cukup, 2 liter per hari. Atau 2 liter per hari ya. Air putih membantu melarutkan zat-zat sisa dalam tubuh dan memperlancar proses penyaringan darah oleh ginjal. Dengan minum cukup air, urin menjadi lebih encer sehingga membantu mencegah pembengkakan batu ginjal dan infeksi saluran kemih. Yang kedua, hindari konsumsi garam berlebih. Garam yang berlebihan dapat meningkatkan tekanan darah dan membebani kerja ginjal. Asupan garam yang tinggi juga dapat mempercepat pembengkakan batu ginjal. Disarankan untuk membatasi konsumsi makanan olahan dan makanan tinggi natrium. Yang ketiga, jaga kebersihan area genital. Kebersihan area genital sangat penting, terutama untuk mencegah infeksi saluran kemih atau ISK tadi. Bakteri dapat masuk ke saluran kemih melalui uretra, terutama jika kebersihan tidak dijaga. Membersihkan dari arah depan ke belakang bagi perempuan dan mengganti pakaian dalam secara teratur sangat dianjurkan. Yang keempat, olahraga teratur. Aktivitas fisik membantu meningkatkan sirkulasi darah termasuk ke ginjal. Selain itu, olahraga juga dapat membantu mengontrol tekanan darah dan berat badan, 2 faktor penting dalam menjaga kesehatan ginjal. Yang kelima, hindari menahan kencing terlalu lama. Sering terjadi di masyarakat. Menahan kencing dapat menyebabkan penumpukan bakteri dalam kandung kemih yang bisa memicu infeksi. Selain itu, kebiasaan ini bisa melemahkan otot kandung kemih dalam jangka panjang yang berdampak pada terganggunya fungsi berkemih. Dengan menjaga kebiasaan-kebiasaan sehat tersebut, sistem urepotik berfungsi dengan optimal dan risiko gangguan dapat diminimalisasi. Apabila mengalami gejala seperti nyeri saat buang air kecil, warna urin yang tidak normal, atau nyeri pinggang, sebaiknya segera konsultasikan dengan tenaga medis. Kesimpulan pada video saya hari ini adalah sistem urepotik berfungsi membuang sisa metabolisme dalam bentuk urin melalui ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Proses pembentukan urin meliputi filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Menjaga kesehatan sistem ini penting agar tubuh tetap seimbang dan terhindar dari gangguan seperti batu ginjal atau infeksi saluran kemih. Demikian pemaparan materi mengenai sistem urepotik yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat dalam memahami anatomi sistem urepotik secara menyeluruh. Terima kasih atas perhatiannya. Salah dan hilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.